Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta bersama yang berbahagia, izin memperkenalkan diri, nama saya Mika Ritma sebagai moderator dan juga sebagai guru pengampu geografi. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi bersama kita yang berjudul Program Unggulan Madrasah atau Program Riset yang bisa disebut dengan KIR, dengan pemateri yaitu Ibu Nur Hasanah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan matsama ini meskipun dalam keadaan situasi daring atau online. Semoga tidak mengurangi kehikmatan atau niat kita untuk tetap melaksanakan dengan sepenuh hati. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, nama saya adalah Nur Hasanah. Saya di sini akan menyampaikan materi matsama yang berjudul Riset Ilmiah atau KIR. Nah, mohon nanti disimak penjelasannya dengan jelas karena nanti akan ada tugas yang akan diberikan. Baiklah, langsung saja kita mulai materi penjelasannya. Baiklah, akan kita mulai pembahasan riset ilmiah atau KIR. Ya, oleh saya sendiri yaitu Nur Hasanah SPD. Sebelumnya perkenalkan riwayat pendidikan atau riwayat hidup saya. Nama saya Nur Hasanah dengan gelar sarjana pendidikan. Tempat tanggal lahir yaitu di Sukamulya 11 Juli tahun 1994. Berarti saat ini saya berusia 26 tahun. Kemudian alamat saya di Bumi Agung, Kota Agung. Mungkin yang kalau daerah rumahnya di sekitar Bumi Agung mungkin tetanggaan dengan saya. Riwayat pendidikan yaitu yang pertama SD, saya SD-nya di Min 1 Kota Agung, tahun lulusnya tahun 2006. Kemudian SMP-nya saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Agung. Waktu itu namanya masih Kota Agung, belum seperti sekarang Tanggamus. Tahun lulus yaitu 2009. Selanjutnya saya melanjutkan ke SMA di SMA Negeri 1 Kota Agung, lulus tahun 2012, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Lampung dengan mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Kimia. Saya masuk tahun 2012, kemudian menempuh studi sekitar 3,8 tahun dan lulus tahun 2016. Kemudian riwayat karir saya menjadi guru mapel kimia. Jadi saya khusus mengajarkan materi kimia di MAN 1 Tanggamus ini sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang. Jadi saat ini saya mengajar di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan riset ilmiah. Mungkin kalian untuk tingkat SMA atau tingkat MA aliyah jangan takut dengan judulnya. Ini judulnya sangat menantang. Jadi saya harap kalian menyimak dengan seksama karena materi ini sangat penting untuk membangkitkan motivasi yang ada atau inovasi yang ada pada diri kalian. Apa sih itu riset ilmiah? Nah, dari namanya udah terbayangnya, wow, udah serem benar. Jangan terbayang hal-hal seperti itu. Riset ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset itu artinya penyelidikan atau penelitian.
suatu masalah secara bersistem atau terstruktur, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Jadi, riset itu adalah penelitian yang struktur, kritis, dan ilmiah untuk mendapatkan fakta baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya kata ilmiah. Ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ilmiah adalah bersifat ilmu atau ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jadi apa sih riset ilmiah tadi? Atau riset ilmiah atau penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum atau teori mengenai masalah tersebut. Nah, penelitian yang dilakukan berpedoman pada informasi dari berbagai teori yang telah dihasilkan pada penelitian yang terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan, dan tujuannya biasanya untuk menambah atau menyempurnakan teori yang sudah ada untuk diteliti. Nah, kemudian apa riset atau penelitian itu sulit? Nah, kalau misalnya riset itu harus tertanam dari sejak madrasah atau tingkat sekolah, jadi kita bisa menerapkannya dari fenomena kehidupan sehari-hari, baik di pendidikan, agama, sosial, budaya, saintek, atau ilmu pengetahuan. Nah, kalau di madrasah, pelaksanaannya di tingkat madrasah itu melalui apa? Nah, biasanya melalui program KIR. Apa sih KIR itu? Kalau SMP itu sering kita dengar, oh di SMA itu ada KIR loh. KIR itu apa? Nah, kita bahas jelas. Jadi KIR itu di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh LIPI. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1969. Nah, KIR itu singkatan dari Kelompok Ilmiah Remaja atau disebut juga Karya Ilmiah Remaja. Jadi kalau di tingkat SMA, KIR itu merupakan ekskul atau organisasi ekstrakurikuler yang bergerak di bidang penelitian, pengetahuan, dan teknologi. Jadi dia khusus di riset, di mana hasil penelitian tersebut diharapkan menghasilkan suatu karya ilmiah. Ini ya garis pentingnya, yaitu karya ilmiah. Selanjutnya yaitu manfaat dari riset ilmiah atau KIR. Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus melakukan riset? Nah, yang pertama yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi serta memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti. Jelas ya? Kalau misalnya suatu penelitian pasti untuk mengembangkan pengetahuan atau untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi, kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang suatu penelitian atau suatu objek yang akan kita pecahkan masalahnya tersebut. Kemudian meningkatkan daya kreatif, kreasi, kritis, dan nalar. Ini termasuk sikap ilmiah, artinya kamu harus memiliki atau dengan manfaatnya ini kita bisa meningkatkan kreativitas yang ada pada diri kita. Kreativitas, kreasi. Sebenarnya semua orang itu punya kreativitas dan kreasinya masing-masing. Cuman terkadang kita kurang percaya diri untuk memunculkan ide tersebut karena biasanya tidak ada wadah penampungnya atau karena tidak terbiasa berlatih. Nah, kemudian menambah wawasan
meningkatkan keterampilan dan meningkatkan minat baca terhadap iptek. Apa sih iptek? Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan manfaat riset ilmiah atau KIR itu akan menambah wawasan yang ada pada diri kita, akan meningkatkan keterampilan yang ada pada diri kita, serta meningkatkan minat baca. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kita pasti akan terinovasi dari diri kita untuk melakukan baca-baca informasi dari berbagai informasi teknologi yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Waduh, kok saya ini lulus SMA kayaknya nggak kuliah, nggak ini, apa saya penting manfaat punya melakukan riset atau penelitian seperti ini? Sangat penting. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya kita tidak kuliah lalu sudah tidak punya keinginan, lalu kita minder dan tidak melakukan atau menumbuhkan inovasi yang ada pada diri kita. Sekalipun kita dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, penelitian itu penting. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu setiap hari membantu ayah kamu ke kebun, kemudian melihat ayah kamu panen buah durian. Nah, setiap hari yang dimakan adalah buahnya, kemudian biji dan kulitnya dibuang. Nah, kan sayang kalau dibuang. Kalau kamu punya inovasi yang baik, kamu punya jiwa peneliti, kamu akan memikirkan, oh sayang loh ini biji durian dan kulit durian ini dibuang. Kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu salah satu manfaat dari riset. Jadi kita akan meningkatkan keterampilan yang ada pada diri kita, memiliki inovasi dan kreatif serta kreasi tadi. Kemudian memperluas wawasan komunikasi melalui pengalaman diskusi, debat, dan presentasi ilmiah. Nah, ini kalau misalnya karya ilmiah kita baik, bagus, inovasi kita terbaru, itu biasanya akan dipresentasikan. Kemudian menempa kematangan sikap dan kepribadian serta mengenal sifat-sifat ilmiah. Jadi manfaat riset itu akan menumbuhkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu seperti apa? Seperti jujur, karena seorang peneliti itu harus jujur. Jujur dalam artian menulis apa adanya, tidak berbohong, tidak memanipulasi data. Kemudian kreatif, kritis. Artinya kamu harus menumbuhkan inovasi yang baru, memiliki ide yang kreativitas, kemudian nalar, artinya apa yang kita lakukan itu bisa diterima oleh akal pikiran. Selain itu juga kita akan membentuk sikap disiplin pada diri kita, mengerjakan sesuatunya tepat waktu kalau disiplin ya, jadi sesuai, bertahap, tidak loncat-loncat mengerjakannya. Kemudian namanya disiplin itu sesuai dengan waktu yang diberikan. Selain itu akan menumbuhkan sikap bertanggung jawab, artinya apa yang kita kerjakan kita harus berani mempertanggungjawabkan, serta harus objektif, tidak subjektif. Ya apa adanya yang kita tulis, tidak boleh melebih-lebihkan atau menambah. Itu jadi manfaat riset ilmiah atau KIR itu akan menumbuhkan atau akan mematangkan sikap sifat ilmiah. Ya, selanjutnya yaitu tujuan riset ilmiah atau KIR. Nah, ini sekilas, ini saya sengaja mengambil background foto-foto KIR ini, anak-anak KIR tahun kemarin, tahun 2019 itu melakukan presentasi hasil karya ilmiah mereka di Bandar Lampung atau di LIPI tadi ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, kemudian balik lagi ke tujuan riset ilmiah atau KIR. Nah, yang pertama tujuannya itu adalah mengembangkan sikap ilmiah seperti yang dijelaskan tadi, untuk mengembangkan sikap-sikap ilmiah seperti jujur, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang peranan iptek dalam kehidupan
dan pembangunan bangsa. Iptek itu ilmu pengetahuan teknologi. Artinya kita hidup itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita gaptek atau gagap teknologi ya. Jadi apapun informasi terbaru kita akan tahu. Jadi kita akan melek terhadap teknologi yang ada. Kemudian meningkatkan kemampuan dan kreativitas ilmiah bagi remaja. Jelas ya, jadi remaja itu sekolah tidak hanya berangkat, duduk, istirahat, jajan, kemudian pulang. Artinya tidak memiliki kemauan atau inovasi. Jadi dengan adanya riset ilmiah ini bertujuan bisa meningkatkan kreativitas ilmiah pada remaja. Selanjutnya melatih remaja untuk dapat menjawab berbagai permasalahan. Ya, kalau orang yang sudah terbiasa dengan pemecahan masalah, dia akan menghadapi suatu masalah itu dengan mudah. Dia tidak stres. Jadi kan ada beberapa anak yang kalau misalnya memperoleh masalah langsung stres. Itu tidak seperti itu ya. Jadi harus menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik. Karena akan dilatih. Kemudian mempersiapkan remaja menjadi ilmuwan. Nah ini, jadi kalau sudah terbiasa dengan riset ilmiah, inovasinya baru, kreatif, itu arahnya ke mempersiapkan menjadi ilmuwan. Mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang positif dan produktif. Nah ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika kamu waktunya kosong, tidak hanya menggunakan untuk bersantai-santai, bermain HP boleh, tapi untuk manfaat yang baik, misalnya mencari informasi berkaitan dengan penelitian, itu sangat baik. Nah, tujuan dari semua itu adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Nah, namanya penelitian itu tujuan intinya adalah untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, apa sih yang harus dimiliki oleh peneliti kalau mau riset? Kalau mau melakukan penelitian, itu apa sih yang harus dimiliki? Modalnya apa? Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini modal utama. Jadi, kalau seorang peneliti itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Artinya, setiap hal dia harus memikirkan, rasa ingin tahu yang ada pada dirinya tinggi. Misalnya duduk di depan taman kelas, kamu melihat taman bunga, kok taman bunga kelas saya layu, sedangkan taman bunga kelas lain samping sekelas saya kok subur. Kenapa? Itu sudah memiliki rasa ingin tahu. Jadi seorang peneliti itu jiwa peneliti itu rasa ingin tahunya sangat tinggi, tidak santai-santai ya. Kemudian mengetahui metode. Jelas ya, metode kalau misalnya mau meneliti, kamu harus tahu metodenya, langkah-langkahnya apa saja. Nanti kita bahas langkah-langkahnya ya. Kemudian mengetahui masalah. Nah ini, jadi dari rasa ingin tahu tadi, akan timbul masalah. Jadi masalahnya kenapa tadi misalnya, kok bunga saya layu sedangkan bunga kelas yang samping subur. Masalahnya di mana? Nah, nanti baru dikaji. Itu contoh simpelnya biar enak dipahami ya. Kalau untuk real riset nanti kita akan bahas contohnya. Nah, selanjutnya tahapan kegiatan penelitian. Nah, yang pertama yaitu ICP atau Idea Concept Paper. Artinya formatnya berisi tentang ide atau masalah apa yang akan kita teliti. Itu yang pertama. Kamu harus tahu modalnya itu dulu. Yang kedua yaitu usulan penelitian atau proposal. Nah ini menggambarkan atau gambaran khusus tentang kegiatan yang akan diusulkan, tentang sasarannya atau hasil yang diharapkan dan metodologi apa yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu rancangan penelitian. Jadi suatu penelitian itu harus memiliki rancangan penelitian ya. Misalnya dari mulai
waktunya, kapan, lokasinya, kemudian metode apa yang digunakan, prosedurnya gimana, anggaran biayanya berapa, itu kamu harus memiliki rancangan. Alat bahan yang digunakan apa, prosedurnya bagaimana, itu semuanya tertuang di rancangan penelitian. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu pengambilan data. Nah, di pengambilan data ini kamu melakukan penelitian atau bereksperimen. Jadi kamu melakukan penelitian atau pengambilan data secara langsung. Setelah itu apa? Yang kelima. Yang kelima yaitu pengolahan dan analisis data. Jadi hasil dari penelitian tadi atau dari hasil pengambilan data kemudian diolah dan dianalisis hasilnya seperti apa. Yang keenam yaitu membuat laporan. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu tidak ada laporan, tidak ada bukti. Jadi kita membuat laporan, foto-foto selama pelaksanaannya, kemudian yang terakhir yaitu dipublikasi supaya orang itu tahu, oh ini loh karya saya. Jadi kalau misalnya suatu saat ada orang yang menjiplak, itu akan tahu karena kita sudah mempublikasikan. Oke, kemudian nah ini contoh riset yang pernah dilakukan di MAN 1 Tanggamus yang di foto-foto background yang tadi. Itu tahun 2019 mengikuti lomba KIR di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Itu pada bulan November selama 3 hari. Nah, ini mereka melakukan riset yang pernah dilakukan dengan judul pemanfaatan limbah batang pepaya atau carica papaya sebagai pembuatan bolu kukus. Jadi mereka memanfaatkan batang pepaya yang seharusnya sudah dibuang tapi dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bolu kukus. Nah, ini mereka mengambil masalahnya seperti ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah menentukan masalahnya apa. Jadi permasalahannya mereka menemukan foto-foto ini, misalnya foto di Sanggi, Kecamatan Banda Negeri Semong. Kebanyakan mayoritas Tanggamus ini petani pepaya. Namun sayangnya batang pepaya yang hasil peremajaan atau batang pepaya yang sudah tidak berbuah itu mereka tebang. Kadang ada yang dibuang di sungai yang akan mengganggu ekosistem air, kemudian takut atau dibiarkan begitu saja busuk di tanah. Ini ada sumbernya di Kecamatan Lumusumbu, ini di Kecamatan Kanyangan. Itu masalahnya. Nah, kemudian alat dan bahannya apa? Jadi mereka mengambil batang pepayanya, ini contoh batang pepayanya, kemudian dibuat seperti judulnya tadi, bolu kukus. Bolu kukus bahannya apa saja? Misalnya telur, tepung, kemudian susu, kemudian pasta, gula, dan lain-lain. Nah, ini alat dan bahannya. Jadi mereka harus menyiapkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada foto bolu yang sudah jadi, cuma dicari-cari tidak ketemu. Nah, kemudian mereka merepresentasikannya. Nah, ini waktu kegiatan lombanya di LIPI. Nah, ini kegiatan presentasi. Nah, ini bolunya ini dikotakin. Ini juga bolunya ini dikotakin. Kemudian dipresentasikan. Ini di depan penguji dari tim ahli LIPI. Mereka mempresentasikan hasil yang mereka buat. Nah, kemudian alhamdulillah itu mendapatkan juara 3 umum tingkat Provinsi Lampung. Jadi tingkat Provinsi Lampung, Tanggamus itu kita mewakili dan mendapatkan juara 3. Nah, selanjutnya ini foto-foto setelah memperoleh hadiah atau piala. Nah, ini ya, jadi MAN 1 Tanggamus sebagai juara 3 Lomba Perkemahan Ilmiah Remaja Mineral tahun 2019 yang diselenggarakan di kampus BPTN LIPI Lampung Selatan. Jadi ini dari LIPI-nya asli sana kan ya. Itu tahun 2019 kemarin. Tahun ini sebenarnya ada juga pembukaan, tapi karena corona jadi kemungkinan ditunda.
Jadi setiap tahun ada agendanya. Nah, ini kata-kata inovasi berkaitan dengan riset, yaitu percayalah pada mimpi Anda. Orang-orang mungkin berkata bahwa Anda tidak akan mencapainya dan hanya membuang-buang waktu. Jika Anda terus melihat mimpi Anda, melakukan riset, dan mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Itu aja yang dipikirkan. Jadi jangan ragu. Yaitu dari Dave Thomas. Oke, sekian. Itu adalah materi tentang riset ilmiah atau KIR. Nanti tugasnya dikerjakan ya. Tugasnya yaitu membuat judul atau ide. Kira-kira kalian punya ide apa? Cukup judulnya saja, tidak usah berupa langkah-langkah, tidak perlu, cukup judulnya saja. Misalnya seperti tadi, pemanfaatan batang pepaya sebagai bolu kukus, pembuatan bolu kukus. Atau misalnya kamu melihat, wah, setiap tahun ketika musim durian kulitnya selalu dibuang. Nah, kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa kulit dari durian? Atau misalnya kamu melihat yang lain, kulit apa, misalnya kulit coklat kan tuh selalu dibuang, atau misalnya kulit pisang itu kan selalu dibuang, kira-kira dimanfaatkan untuk apa? Atau misalnya teknologi, kamu melihat ketika batu baterai sudah tidak digunakan tuh dibuang, kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, kira-kira jadi seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Demikian materi tentang riset ilmiah. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan materi tentang riset ilmiah atau KIR. Untuk tugasnya yaitu silahkan kalian membuat ide atau judul yang kira-kira kalian pikirkan tentang memanfaatkan boleh, atau misalnya membuat karya teknologi baru boleh yang bisa bermanfaat. Misalnya seperti contohnya tadi, pemanfaatan limbah batang pepaya sebagai bahan pembuatan bolu kukus. Nah, kamu silakan pikirkan ide lain, nanti silakan ditulis di grup, dikumpul dengan wali kelas, cukup judulnya saja. Ya, mungkin itu tugasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah selaku pemateri. Mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf kepada peserta laksana semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.